Di saat hubungan rumah tangganya yang kini sudah berada di ujung tanduk, berbagai macam fakta demi fakta pun mulai terungkap setelah Ria Ricis menggugat cerai Teuku Ryan. Tak cuma beberapa realita yang terjadi, namun terdapat pula sebuah indikasi yang memang terjadi sejak keduanya memutuskan untuk menikah. Dan hal itu terdapat pada perjanjian pranikah yang terungkap sejak dimulainya prahara dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Ada, tapi itu masih ya sekitar kita-kita aja dulu. Lantas benarkah adanya perjanjian pranikah menjadi tolak ukur kekecewaan Ricis yang tak pernah disentuh oleh Ryan pasca melahirkan? Tidak mungkin ya seseorang meninggalkan mata pencahariannya begitu saja kalau tidak ada backup-annya. Dalam artian Ryan memang bekerja di satu tempat, tapi dia memiliki ya ada beberapa usaha yang bisa dijalankan di Jakarta. Jadi tentu insya Allah dari hasil pertanyaan kami, Ryan orang yang berpikir panjang lah, insya Allah dia tahu akan kewajibannya bahwa dia menafkahi menurut kesanggupannya untuk anak istrinya nanti. Jadi ya alhamdulillah ada beberapa yang bisa dia jalankan di Jakarta, dan masya Allah takdir Allah dengan menuju pernikahan ini. Ya alhamdulillah banyak-banyaklah rezeki-rezeki yang berdatangan kepada Ryan. Dan Ryan ini sudah ada kesepakatan sebelum mereka menikah, yaitu Ryan ingin agar Ria dalam setahun beberapa kali datang ke Aceh untuk bertemu dengan keluarga besarnya, beberapa hari tinggal di rumahnya, seperti itu. Karena Ryan kan sosok yang dekat ya dengan ayah ibunya. Jadi itu permintaannya Abang Ryan. Dan juga mungkin Ria juga menyampaikan kepada Ryan bahwa ingin sekali setelah menikah nanti ada family vlog gitu. Jadi ingin ditemani vlognya bareng suaminya. Mungkin hal-hal seperti itu sajalah pembicaraan mereka mengenai ke depannya. Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman, dan lain sebagainya. Serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut, ya, agar jangan kemana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut. Serta penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup, maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Setelah menikah ya alhamdulillah kami lebih sering bareng ya pastinya. Iya. Suami istri dong pasti bareng, dan juga dalam mempersiapkan segala sesuatu hal itu juga bareng-bareng semuanya. Ya lebih ke yang pastinya suami istri ya pastinya. Iya, gini aja gandengan pahala itu. Karena kan kita juga nggak pacaran kan dulu, jadi karena habis nikah langsung pacaran, jadi mungkin agak kaget dikit. Jadi yang lebih heboh, oh pacar aku gitu. Jadi kayak kalau dulu nonton orang mesra-mesra iri, kalau sekarang kayak aku udah bisa gitu. Jadi kayak lebih seneng karena punya pacar aja gitu. Pacaran setelah nikah mantap woy. Ya yang pasti kan kita mungkin bisa bersentuhan kayak pegangan tangan aja pahala semua gitu kan. Tatap mata aja pahala kan. Masya Allah. Iya, jadi emang kita tuh alhamdulillah banget pacarannya setelah nikah. Jadi mungkin memang agak seneng banget gitu. Ya lagi panas-panasnya. Iya, lagi membara gitu sih. Kita ada jam-jamnya sih. Jadi kalau pagi sampai sore kita pacaran, malam kita suami istri gitu. Iya, gitulah kira-kira ya. Perjalanan cinta Ria Ricis dan Teuku Ryan diprediksi akan segera berakhir. Berbagai macam upaya, mulai dari pergi ke Tanah Suci pun telah dilakukan oleh Ryan dan Ricis sebagai salah satu usaha keduanya untuk kembali harmonis. Namun sayang, pasca berpulangnya dari Tanah Suci, Ria Ricis justru membuat sebuah kehebohan setelah dirinya memutuskan untuk berpisah dari Ryan. Dari keputusan itu pula, kini hanya tersisa sebuah kenangan indah yang turut dirasakan oleh pihak keluarga, khususnya Puput, adik dari Teuku Ryan, yang menjadi saksi perubahan signifikan sang kakak dari sebelum menikah dengan Ricis.
Sekarang alhamdulillahnya dia udah lebih percaya diri kalau di depan kamera gitu kan, udah banyak bicara gitu. Bang Rian aslinya pendiam, Juga sih nggak banyak pendiam. bicara. Sekarang Irit. jadi banyak bicara, Irit Put. bicaranya. Sekarang banyak bicara gimana, Put? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang Puput lihat, Abang Rian perubahannya adalah dulu diem, irit bicara, sekarang jadi banyak bicara, bisa melawak juga tuh, Put. Iya. Tuh ayah dan nyanyi gimana, Put? Seneng Ngeliatnya. juga, salut gitu. Semua salut pada Bang Rian ya. Dari kita ya, tadi juga oke tanya sama Puput juga bilang, dan ayah juga semoga dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya ya, Put. Semoga selalu baik-baik aja, pemberitaan yang baik-baik juga, mereka jadi contoh yang baik juga untuk banyak orang, karena jadi orang yang dikenal itu tanggung jawabnya juga besar ya, Put. Kalau kita buat baik, alhamdulillah. Kalau kita buat sedikit salah juga jadi sesuatu yang bermasalah juga seperti itu. Jadi Puput juga tadi bilang semoga Allah jaga Bang Rian dan Kak Ricis. Kalau kita runuti perjalanan hubungannya mereka gitu ya, dari awal bagaimana mereka menghadapi konflik, lalu memutuskan untuk melakukan refleksi dengan berpisah tempat tinggal gitu ya, lalu melakukan ibadah bersama dan lain sebagainya. Saya pikir mereka sudah melakukan tahapan-tahapan yang menurut mereka cukup dilakukan untuk sebagai upaya memperbaiki hubungan mereka sendiri gitu. Tapi pada akhirnya mereka berada di keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk mereka lalui, bahwa pada akhirnya mereka tidak lagi sepakat untuk bisa bersama mengarungi rumah tangga. Seringkali orang berharap bahwa dengan pada saat mereka punya masalah lalu mereka berdua pergi ibadah umroh itu otomatis masalahnya akan selesai gitu ya. Entah berharapnya di sana mungkin bertemu dengan peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang mampu semakin merekatkan hubungan mereka. Tapi sayangnya seringkali itu tidak terwujud. Karena apa? Akar masalah yang mereka alami sebenarnya belum mereka selesaikan dulu di tanah air. Kebayang ya, pada saat berangkat sama-sama bawa konflik, mungkin sama-sama memendam kemarahan, kebencian, ketidaksukaan gitu, ketidakpuasan, ketidaknyamanan, ketidakpercayaan gitu ya. Lalu otomatis berharap di sana semua itu akan hilang, itu kan satu hal yang sebenarnya kecil kemungkinannya untuk bisa terwujud. Orang seringkali berpikir bahwa dengan beribadah lalu berharap bahwa pernikahannya akan langgeng. Tapi kan seringkali bisa jadi perceraian itu adalah jalan yang paling baik, jawaban paling baik. Karena tidak semua bukan berarti bercerai itu juga buruk. Bersatu pun kalau pada akhirnya tidak memberikan kedamaian satu sama lain juga itu kan pada akhirnya tidak berefek baik bagi masing-masing. Dalam satu rumah tangga, kalau pada akhirnya satu konflik muncul, tidak mampu mereka atasi, 2, 3 berikutnya ya, konflik-konflik berikutnya, mereka tidak mampu hadapi baik dengan cara komunikasi baik-baik gitu ya, apalagi berdiskusi atau menemukan kesepakatan yang bisa mereka jalani bersama. Makin lama ini kan pada akhirnya mengikis rasa sayang, rasa cinta gitu ya, yang semakin lama semakin menguatkan dan meyakinkan mereka bahwa mereka berada pada jalan yang berbeda satu sama lain. Nah, ini yang pada akhirnya mereka berpikir, atau mungkin si pihak perempuan yang mengatakan, merasakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat dia bisa bertahan dalam pernikahan ini, karena nggak ada hal-hal yang mungkin bisa menguatkan atau meyakinkan dia bahwa kalau bersama dengan pria ini aku akan bisa menjalani hubungan pernikahan yang harmonis, hubungan pernikahan yang mungkin sesuai dengan harapan dan visi misi. Kalau orang berumah tangga, setiap pasangan itu punya harapan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kalau dianggap yang satu harus memahami, belum tentu dipahami. Yang harus dilakukan adalah menjabarkan apa yang diharapkan itu, dikomunikasikan dengan baik sehingga akhirnya bisa ketahuan, oh ya ini saya diharapkan untuk melakukan ini kepada pasangan saya. Yang satu juga gitu, oh ya dia minta diperlakukan seperti ini, jadi dilakukan. Misalnya love language setiap orang tuh beda.
Bagi orang tertentu love language cukup misalnya nepuk gitu ya sebagai pasangan suami istri. Tapi love language yang satunya, kamu hari ini cantik deh, bisa, itu harus menjadi itu. Sementara mungkin yang satu nggak paham nih, yang satu pengennya ada sedikit disanjung dan sebagainya, dan itu bisa menjadikan masalah. Makanya kalau kita nggak terbuka dengan pasangan kita, saling tidak tahu apa yang diharapkan masing-masing. Dan yang paling juga bermasalah adalah kalau sudah tidak tahu, tidak dilakukan, tapi tidak dikomunikasikan juga, sehingga hanya jengkel jadi menumpuk gitu. Tahun ini banyak nggak cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Cobaan. Apa sih yang menurut kalian tuh paling berat? Apa sih yang menurut kamu? Enggak sih, semua kalau dijalanin mah nggak ada yang Aman-aman berat. ya, tapi makin sini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang memang jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Dan ternyata emang kita menjalankan walaupun masih seumur jagung, memang ternyata lika-likunya banyak banget, dan kita masih punya banyak sekali PR 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi memang harus selalu bersama-sama untuk saling menguatkan. Saya nggak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain, gitu aja. Nggak apa-apa, udah biasa, namanya juga sosial media gitu sih. Karena kan aku juga punya buku ya, aku ketik sendiri, novel aku kerjakan sendiri. Jadi ya mungkin orang-orang spekulasinya aneh-aneh kesana kemari, padahal nggak juga.